kepada Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di mana saya hari ini pada tanggal 6 September 2020 saya bersama-sama dengan Bapak ini. Nanti Bapak sendiri yang akan menjelaskan atau memperkenalkan diri, karena Bapak ini kisahnya sangat luar biasa. Selama ini Bapak banyak memberkati orang dengan kesaksian, sehingga saya terinspirasi dengan kehidupan Bapak. Jadi seperti apa, Bapak masih sehat atau seperti apa, nanti Bapak sendiri yang akan menjelaskan. Sehingga saya langsung saja berikan kesempatan, bisa berikan kepada penonton untuk bagaimana kehidupan Bapak. Nanti bisa langsung jelaskan dengan memperkenalkan diri dulu baru. Oke, terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Shalom. Sebelum saya cerita kisah atau pengalaman saya memperkenalkan diri nama saya. Nama saya Marius Wisal. Saya asal distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan sementara status saya masih pemuda atau belum ada teman hidup. Masih bujang. Baik, terima kasih. Saya lahir dari tanggal 4 Februari 1981 sampai dengan 2020, kurang lebih 38 tahun. 38 tahun. Yang saya pengalaman miliki adalah SD, SMP, SMA. Sebatas pendidikan saya hanya SMA saja. Dan juga saya mau lanjut kuliah. Ternyata saya punya mata itu sangat susah. Karena mata terjadi di tahun 2003. Itu saya masih lihat, masih jalan. Biar mata saya bagaimanapun saya bisa jalan, saya bisa berkomunikasi. Dan saya punya banyak pengalaman yang saya memiliki. Ide atau saya punya cita-cita impian banyak yang mencapai tapi tidak ada sukses. Sampai dengan bisa jalan baik sampai dengan di 2012 tanggal 1 Januari itu pas kami sudah jemput tahun baru selesai di sini, baru malam itu sekitar jam 6 jam 7 malam itu sudah kembali saya punya mata itu karena lendir ada di atas, jadi dia turun tutup. Saya tidak bisa lihat orangnya sama sekali tidak bisa lihat demi karena saya lihat hamba Tuhan lain yang terang mata oke, wajahnya bersih, tapi itu saya lihat hamba Tuhan. Sedangkan hamba Tuhan lihat di saya orangnya ganteng, cakep, mampu, tapi karena sangat susah karena kendala tidak bisa melihat. Karena tidak bisa melihat itu sangat susah mata. Ada air firman Tuhan saya kasih sedikit di sini, tidak banyak tapi sedikit apa yang saya miliki mengenai tentang mata. Dalam Matius 6 ayat 22 itu dia bilang begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Itu menurut firman Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang ada semua ditulis dalam Alkitab. Jadi saya tidak banyak yang saya terangkan, hanya sedikit saja. Jadi mata saya itu sampai 2012 sampai dengan sekarang sudah 2020 buta total. Saya tidak bisa melihat. Mata saya sudah jelas bahwa memang kalau adik-adik atau hamba Tuhan melihat saya, mata saya adalah seperti seperti kunyit, seperti kunyit. Mata saya seperti kunyit. Jadi tidak bisa melihat. Hamba Tuhan kalau mau datang dekat lihat saya itu seperti itu. Jadi saya tidak bisa melihat sampai dengan detik ini. Jadi saya mengucap syukur hamba Tuhan. Tapi ada firman Tuhan yang saya mau membagikan untuk hamba Tuhan yang ada di sini. Di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Itu boleh baca di dalam Yosua 7 ayat 1 ya. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan bahwa saya tidak akan membaca ayat 7 tapi ayat 8. Itu saya membagikan hamba Tuhan yang ada di sini sesuai dengan firman Tuhan itu. Janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, amin. Ya, itu saya bagikan. Ayat 7 juga saya hafal, tapi saya tidak membagi. Hanya ayat yang inti adalah, jadi saya selalu kemanapun saya pergi, bagaimanapun saya biasa merenungkan firman Tuhan itu. Dari sejak mata yang saya belum ada penuh dengan darah, saya sudah hafal sekian lama. Tapi sekarang Alkitab saya sudah tinggalkan. Tidak pernah melihat. Tinggalkan karena tidak bisa melihat. Tinggalkan karena mata sangat susah. Tidak bisa lihat, tidak bisa baca. Bukan berarti tinggalkan Tuhan ya. Kalau iman saya atau Tuhan saya tidak tinggalkan. Tuhan tetap ada menyinari. Tuhan selalu melindungi, menjaga, selalu mengayomi sampai dengan detik ini. Sampai lamanya Tuhan Yesus tetap datang kedua kali untuk di bumi ini. Apabila kalau kita percaya, tetap akan naik ke surga. Amin. Terima kasih. Ya, sedikit pertanyaan. Bapak Marius sendiri menyesalkah tidak kalau Bapak buta seperti ini? Atau tidak menyesal? Bagaimana dengan pertanyaan ini menurut Anda? Ya, saya sebagai manusia biasa, dalam hati saya sangat menyesal. Karena teman-teman yang saya angkatan dengan saya waktu SMA, dari SD, SMP sampai SMA, seangkatan dengan saya itu mereka semua sudah dapat pekerjaan. Baik pekerjaan, ada yang kerja di swasta, ada yang kerja di pemerintahan. Jadi saya juga menyesal, jadi saya juga harus seperti itu. Tapi karena mata membuat sampai saya tinggal dalam rumah tidak kemana, saya berpikir begitu karena saya sebagai manusia. Tetap penyesalan. Terima kasih. Tapi tadi saya dengar hamba Tuhan bilang saya mengucap syukur. Jadi walaupun seperti ini tapi tetap mengucap syukur dan hidup dalam Tuhan, atau menyesal dan tinggalkan Tuhan. Kalau ironisnya untuk dalam firman Tuhan itu bagi manusia tidak ada mustahil. Amin. Jadi kalau bagi Tuhan tetap ada satu ayat firman Tuhan. Itu selalu kita akan selalu mengucap syukur. Amin. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau 17-18 itu tetaplah berdoa. Jadi sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh tidak mungkin kita melupakan untuk hal berdoa itu. Amin. Jadi tetap kita berdoa. Itu dalam firman Tuhan. Terima kasih. Oke, dan Anda yang menyaksikan, kalau Bapak ini orang yang hafal dalam 1 tahun itu berapa hari dan berapa bulan Bapak biasa sendiri bagikan di dalam setiap kesaksian, di dalam setiap hari. Jadi saya langsung saja tanyakan, tahun 2020 ini kira-kira kita sudah pakai berapa hari dan sisa berapa hari? Bapak bisa langsung bagikan. Oke, terima kasih. Ya, adik-adik, teman-teman yang ada di samping saya, bisa kalkulator juga boleh, saya baca di sini. Iya, setiap tahun itu 12 bulan. 365 hari, tidak kurang tidak tambah. Jadi dari Januari hingga sampai dengan 31 Desember. Sekarang hari ini dari Januari sampai dengan hari ini sudah 6 September. Berarti dari 365 hari dikurangi sekarang 233 hari, termasuk hari ini. Sekali lagi, dari 365 kurang 233 hari, sisanya adalah 132 hari. Terhitung mulai besok tanggal 7 sampai dengan 31 Desember di sana. Itu sisa hari adalah 132 hari. Jadi dalam firman Tuhan menyangkut untuk hari, menghitung hari adalah Mazmur 90, Mazmur nomor 90 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami
sedemikian hingga beroleh hati bijaksana. Nah, itu kata Salomo. Jadi setiap tahun itu saya tidak bisa melupakan karena saya sudah dokumen saya dan sudah Otomatis. saya sudah dokumen dan saya sudah isi dalam lubuk hati. Jadi saya tidak bisa lupa karena sudah tertulis dalam lubuk hati saya. Jadi saya tidak bisa lupa. Jadi itu otomatis saya. Dan juga itu menurut ada di layar kacamata saya. Jadi saya tetap untuk menghitung setiap hari. Begitu demikian. Jadi guys, kalau Anda lihat, ini Bapak ini sebenarnya sudah buta, tapi dia bisa hitung hari. Dalam 1 tahun dia sudah tahu berapa hari yang kita sudah pakai dan berapa hari yang sisa dia sudah tahu. Dan sekarang sisa, kalau dari hari ini tanggal 6 September, berarti tadi sisa berapa? 132 hari saja. Ya. Anda bagaimana dengan Anda yang sehat-sehat ini? Kalau ini dia buta tapi dia bisa hitung hari. Tapi luar biasa kalau seperti ini. Dia buta tapi dia bisa hitung hari, dan sudah beberapa ayat hafalan yang dia juga bagikan, dan sebenarnya ada banyak, tapi mewakili tadi sampaikan bahwa dia memang secara rohani atau secara jasmani fisik dia buta, tetapi secara rohani dia masih sehat dan sangat luar biasa. Amin. Dia setiap hari dia juga bagikan bagaimana kehidupannya selama ini di rumah saja, dan nanti juga Bapak akan sendiri berikan komentar sedikit bagaimana mereka yang masih hidup, apa yang Bapak pesan kepada mereka yang masih sehat, masih buta, atau masih mata masih bisa lihat, tapi yang malas-malas, coba Bapak pesan supaya mereka juga belajar dari Bapak. Oke, terima kasih. Iya, saya tidak banyak kritik komentar, tapi hanya sedikit dan beberapa kata yang saya utarakan untuk di sini. Artinya bahwa semua, saya pernah tanya pemuda diaspora, pemuda jemaat diaspora ini, pemuda maupun pemudi, pelajar, seluruh para solidaritas mahasiswi yang ada di jemaat kita ini, bagaimana gedung ibadah sudah full atau masih ada berkeliaran baik di rumah-rumah, itu semua karena firman Tuhan itu seperti hujan atau air banjir, tidak pernah berhenti. Dan hujan itu pada saat hujan berarti semua pohon-pohon itu goyang-goyang, air embun macam penuh jatuh, angin sedikit seperti itu. Jadi semua karena firman Tuhan, kalau sudah jalan itu jalan. Jadi artinya firman Tuhan jalan, berarti orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan itu saja. Jadi yang ketinggalan itu tetap ketinggalan. Jadi kesempatan ini, karena sekarang ini adalah dunia global dan juga, jadi saya pernah begitu. Jadi hanya satu ayat firman Tuhan, saya tidak kritik komentar mengenai tentang firman Tuhan, tapi kami semua sudah tahu firman Tuhan yang ada satu firman, dia bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 9, tidak salah. Tidak salah. Jadi ya, mungkin saya tidak lihat hari ini cuaca bersih, indah, matahari mungkin sudah dari tadi terbit dari ufuk, sepanjang jalan ini terang, cuaca bersih, atau saya tidak lihat, tapi saya jalan itu siang juga jadi malam, malam juga jadi siang. Menurut saya pikiran seperti itu. Jadi adik-adik, anak-anak sekarang generasi mungkin sudah tahu, saya ini situasi kondisi sangat susah, tapi adik-adik, pemuda, mahasiswa yang generasi sekarang itu, ya generasi sekarang sudah bagus. Jadi mungkin kata-kata saya biar kepala ke bawah, kaki ke atas, tapi kalau orang-orang pintar bisa menyesuaikan. Oh, dia bahasa ini berarti yang ini, yang salah ini berarti yang salah ini berarti yang benar ini. Menurut pikiran itu memang sudah tahu. Jadi situasi kondisi memang saya sekarang itu sudah buruk. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Bapak Marius Rizal hari ini bisa bagikan pengalaman bagaimana sejak lahir dia masih sehat, bisa melihat, tapi sejak tahun 2002 dari situlah mata sudah mulai tidak bisa lihat, dan pada 2012 itu buta total dan Bapak tidak bisa lihat sampai dengan hari ini, tapi secara rohani masih sehat. Untuk itu amin. Doakan Bapak supaya dia tetap sehat dan dia juga umur panjang, karena Bapak sekarang umur 38 tahun. Masih 38 tahun, masih muda.
Jadi doakan dia supaya dia mata buta, tapi Tuhan bisa panggil pas waktu manusia sesuai dengan Alkitab, umur 80 tahun. Doakan Bapak seperti itu. Dan terima kasih atas waktu Bapak bisa sedikit menjelaskan dengan kepada mereka yang akan menyaksikan video ini. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Marius. Tuhan Yesus. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ingat, nyalakan lonceng di bagian kanan agar Anda mendapatkan setiap video.